Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya Nasri Wijaya dalam channel Pijar Papua. Nah, malam ini saya masih bersama-sama dengan kakak saya, kakak Marinus Kateng, yang bisa dikatakan legenda ya. Kawan-kawan, lebih tepatnya saya anggap sebagai legenda karena sepak terjangnya di Merauke yang cukup banyak menarik perhatian banyak orang. Oke, sebelum mulai kita minum kopi dulu, kakak. Malam minggu. Oke. Nah, sepak terjangnya beliau ini yang cukup unik ya, tadi sudah sempat kita bahas. Nah, selepas dari menjadi aktivis KNPB, kakak mungkin melepaskan diri dari dunia yang cukup menegangkan bagi sebagian orang, yaitu dalam dunia aktivis pergerakan Papua Merdeka. Jadi memperjuangkan terbentuknya satu negara. Kakak keluar dari situ, lalu kemudian saat ini kakak masuk ke dalam organisasi plat merah yang namanya KNPI. Dan uniknya teman-teman, beliau ini direkrut masuk ke dalam KNPI melalui jalur pemuda berprestasi karena dianggap beliau memiliki jiwa kritis yang sangat baik, memiliki kemampuan diplomasi yang baik dengan hampir semua pejabat, baik pejabat pemerintahan maupun pejabat keamanan dan pejabat ketertiban masyarakat yang ada di Merauke. Jadi beliau hampir semua lini nih beliau kenal. Jadi masuk sehingga mungkin pertimbangan itu kemudian dari Komite Nasional Papua Indonesia diminta secara khusus oleh Bupati untuk memasukkan daftar nama dari Marinus Kateng ini sebagai salah seorang pengurus. Sehingga dengan itu tepatlah sudah kita katakan beliau saat ini menjadi tokoh pemuda. Karena dalam situ memang yang bisa masuk yang dianggap sebagai tokoh ya, tokoh aktivis, tokoh-tokoh pemuda. Nah, sekarang kakak Marinus telah menjadi tokoh pemuda ya di KNPB. Apa aktivitas di KNPI, kakak menjadi tokoh pemuda di KNPI, apa aktivitas keseharian kakak sekarang? Kalau saya selain berkecimpung sebagai aktivis tokoh pemuda di KNPI, selain itu saya bekerja sebagai tenaga honorer di lingkungan Pemda Kabupaten Merauke, bekerja di staf bagian umum di bagian TEHU, gitu, tata usaha. Kakak bekerja sekarang juga selain itu di tata usaha ya. Terus kakak juga kalau perasaan kita lihat kakak banyak terlibat di kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang sifatnya advokasi kakak. Kayak macam kemarin ketika pemilihan bupati, kakak juga ketika gonjang-ganjing kakak juga cukup muncul di beberapa aksi seperti itu ya. Kira-kira panggilan hatinya masih sama dengan yang kemarin ketika kakak di KNPB ataukah mungkin sudah ada motif berbeda kakak? Kalau bagi saya ya masih sama saja, tetapi ya kita melihat suatu dinamika yang terjadi di lapangan seperti apa. Kita bisa pilih-pilihkan dia. Yang mana yang harus kita memperjuangkan, yang mana yang tidak harus kita memperjuangkan, yang mana yang merugikan, yang mana yang sangat merugikan, dan yang mana yang menguntungkan. Begitu. Contoh seperti kemarin banyak sekali saya bersuara tentang bagaimana memperjuangkan hak dasar orang Papua menjadi seorang bupati adalah orang asli Marin. Ya. Itu saya memperjuangkan itu bukan karena suatu orang mengajak atau mengasut saya tidak, tetapi saya memperjuangkan hal itu sesuai dengan suara hati saya. Gitu. Untuk saya bagaimana memperjuangkan hak itu, bahwa kami di sini kan kami memiliki otonomi khusus dari daerah yang dikhususkan. Jadi kenapa tidak kita memperjuangkan itu? Ya. Gitu. Jadi kakak lebih memilih sebetulnya dulu mungkin kakak berjuang dengan jalur yang sedikit ekstrimnya melalui KNPB. Sekarang kakak malah mungkin suaranya lebih didengar ketika kakak masuk dalam lingkup organisasi yang sebetulnya yang banyak bermitra atau bisa dikatakan organisasi plat merah ya kakak ya. Nah kakak, dalam waktu dekat ini Merauke akan menjadi salah satu provinsi baru ya, wilayah selatan, namanya wilayah Papua Selatan. Ini kemungkinan besar jadi kakak sudah 100% digodok. Kira-kira bagaimana pandangan kakak tentang akan dibentuknya Papua Selatan ini kakak di wilayah Merauke, Bovendigul, Asmat dan juga tambah satu kabupaten Mapi dan juga satu kabupaten baru yaitu Pegunungan Bintang ya. Bagaimana tanggapan kakak tentang akan dibentuknya daerah otonomi baru ini kakak? Daerah otonomi baru ini yang namanya pemekaran wilayah menjadi pemekaran wilayah Papua Selatan ini ini sudah menjadi amandemen tetap dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 18 tentang bagaimana otonomi daerah itu akan dimekarkan dan kearifan lokal akan diperdayakan. Begitu. Tinggal bagaimana sekarang itu kita melihat dari
sumber daya manusianya, Jadi begitu. Jadi saya pribadi sebagai tokoh pemuda yang berkecimpung di dalam KNPI, saya banyak memberikan apresiasi kepada bupati baru, yaitu saudara kita. Jadi saya tidak bilang bupati, kalau bupatinya itu banyak orang punya, tapi saya bilang kakak saya Romanus Baraka. Dia sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia orang yang melihat situasi ini, dia banyak membangun sumber daya manusianya dan infrastruktur. Jadi sumber daya manusianya, bahkan sampai sekarang buka link sampai ke Kementerian Pendidikan untuk bagaimana anak-anak Papua khususnya di Merauke ini bisa sekolah sampai di Amerika, bisa sekolah di sampai ke Jerman. oh iya, kemarin sempat ya dengan ketua KNPI ya, Iya, Kakak ya. dengan ketua KNPI, Oke. Pak Simon Balagaise. Cuman bola geser Iya. sedang menggagas salah satu semacam organisasi untuk bisa menyekolahkan anak-anak Papua sampai ke luar negeri. Nah, sekarang Kakak, ketika sudah terbentuk nanti Papua Selatan ya, Papua Selatan, kira-kira apa yang Kakak harapkan nanti dari Papua Selatan ini? Dari harapan saya untuk Papua Selatan ini, bagaimana pemerintah harus menjeli melihat persoalan-persoalan yang ada di Papua. Salah satunya bagaimana tentang batas-batas wilayah, batas-batas hak wilayah. Dan contoh sekarang di Kabupaten Merauke saja sendiri, banyak orang Marin, banyak orang asli di sini yang bagaimana meminta supaya pemerintah itu harus memberikan kompensasi kepada mereka, yaitu tentang hak wilayah, begitu. Jadi saya minta kepada pemerintah supaya segera mengklarifikasi semua persoalan ini, supaya kedepannya ketika kita mau memajukan daerah ini menuju pada Provinsi Papua Selatan, tidak jadi kesalahpahaman, tidak jadi perselisihan, tidak jadi keributan antara pro dan kontra dan sebagainya. Begitu. Oke, berarti masalah tanah, hak wilayah dan juga mungkin batas-batas administrasi tiap kabupaten ya. Tiap kabupaten. Kakaknya mengenai batas-batas administrasi. Di sini saya apresiasi kepada Bapak Bupati, kurang lebih 2 minggu kemarin, bulan kemarin beliau lakukan peninjauan ke Kabupaten Mapi, itu semua sangat luar biasa. Jadi selama ini mulai dari era bupati ke bupati hanya orang duduk di sini bicara dan bicara, begitu. Mulai dari setelah Bapak Romanus ini naik, kakak Romanus saudara kita, Romanus akan naik. Disitulah ada tindakan, ada tingkatan-tingkatan yang dia komunikasi. Bukan hanya duduk diam dan bicara tentang kapan provinsi, kapan kita ke Jakarta untuk lobby, tetapi dia sudah melakukan peninjauan langsung tentang batas-batas wilayah. Memang sangat luar biasa. Beliau punya pemikiran ini yang perlu kita dukung, masyarakat Merauke dan pemuda yang ada, harus kita dukung. Oke. Berarti tentang hak wilayah. Nah, sekarang Kakak tentang pemberdayaan orang asli Papua sendiri. Kakak, pemberdayaan orang asli Papua untuk menjadi wilayah Papua Selatan ini kan nanti akan sangat banyak membuka peluang pekerjaan khususnya di dinas-dinas pemerintah ketika kita menjadi provinsi baru. Jadi akan dibutuhkan mungkin kepala-kepala dinas tambahan begitu ya untuk provinsi, anggota DPR tambahan lagi karena akan lebih banyak jumlahnya. Dan juga macam kayak Kakak mungkin yang saat ini aktivisnya lingkupnya aktivis kabupaten, Kakak akan naik jadi aktivis provinsi satu tingkat. Jadi kita semua akan naik satu tingkat ya secara ekspres. Ini saya pikir untuk bisa sampai kepada level itu agar kita tidak kaget, agar kita tidak shock ketika kita tiba-tiba dari yang tadi kabupaten langsung menjadi aktivis provinsi begitu ya. Kakak yang tadinya mungkin tokoh kabupaten jadi tokoh provinsi, agar tidak kaget begitu. Itu kan harus mempersiapkan sumber daya manusia. Nah, menurut Kakak bagaimana kesiapan sumber daya manusia nanti di Merauke ini? Apakah sudah maksimal ataukah masih harus terus digodok agar mungkin butuh campur tangan pemerintah, swasta dan lain-lain untuk membantu begitu pengusaha-pengusaha? Bagaimana? Jadi bagi saya sumber daya manusia ini tetap SDM itu selalu dibangun terus. Tapi sudah maksimal atau belum saat ini Kakak? Itu harus ditambah? Harus ditambah, karena ini kita menuju pada ajang provinsi. Jangan sampai kita di daerah sendiri tidak menyiapkan sumber daya manusianya, sehingga kita membuka peluang orang dari luar yang masuk untuk bagaimana membangun kami di sini atau menguasai sistem lapangan pekerjaan di sini. Jadi saya berharap bahwa pemerintah harus jeli melihat persoalan ini. Tapi yang tadi saya sudah utarakan tadi bahwa Pak Bupati kita ini sangat luar biasa. Dia sudah membangun itu dan bahkan dia bilang bahwa itu pun belum cukup. Akan dia bangun lagi banyak
yang harus digodok untuk menjadi manusia-manusia andal. Dan pemuda adalah bagaimana pemuda itu digodok untuk menjadi agen-agen perubahan di masa-masa yang akan datang. Oke. Nah sekarang pesan kakak untuk para pemuda kakak ya. Mungkin kan tidak bisa kita hanya berharap dari pemerintah aja. Pemerintah sekolahkan, siapa tahu sudah ada ruangnya tapi manusianya yang tidak mau untuk belajar. Nah pesan kakak, karena kakak kan merasakan bagaimana berjuang sampai bisa ada pada posisi hari ini itu tidak mudah. Sekarang pesan kakak untuk para pemuda Merauke dan wilayah pemuda Papua Selatan lah. Seperti itu apa pesan kakak terhadap mereka terkait mungkin dengan pendidikan atau apa yang ada di pikiran kakak? Baik, untuk bagaimana kita menggodok pendidikan ini, pesan saya supaya pemerintah harus menjeli melihat persoalan pendidikan di sini. Sampai saat ini saya belum pernah melihat ada asrama-asrama. Yang ada itu asrama ini untuk saya memberikan kritikan kepada pemerintah Kabupaten Merauke sendiri, bahwa yang ada asrama Bovendigul, yang ada asrama MAPI, yang ada asrama Asmat, terus kemudian tetapi di Merauke sendiri belum ada asrama orang Muting, belum ada asrama orang Kimam, belum ada asrama orang Okaba. Itu harus perlu dibangun sehingga mereka datang tidak kos-kos rumah lagi. Mereka datang dari sana tamat SMA. Di sini kan kita punya universitas ini, ada Universitas Musa Mus yang banyak melahirkan orang-orang yang punya berkompeten. Jadi di situ mereka datang dari sana tidak lagi orang tua, tapi mereka bisa tinggal di asrama-asrama itu. Gitu. Seperti itu. Ya. Berarti kakak yang harus dipersiapkan yaitu tetap sumber daya manusia untuk para pemuda harus terus semangat, mungkin begitu ya kakak punya mau. Terus sumber daya manusia ini, jadi pesan saya pemuda jangan semangat berjuang untuk bagaimana untuk berjuang. Jadi kita jangan berhenti untuk bagaimana bersemangat untuk berjuang. Jadi perjuangan kita tuh sampai akhir hidup kita baru kita tidak bisa. Namanya perjuangan hidup itu apa saja yang harus kita itu banyak. Jadi seperti itu. Ini quotesnya keren, ini quotes terakhir tuh jangan pernah berhenti berjuang tapi berjuang sepanjang hidup, begitu ya. Itu Bagai Marinus Kateng. Oke teman-teman, berakhir sudah diskusi kita malam ini bersama-sama dengan kakak Marinus ini di malam minggu di hari Paskah ya. Kakaknya menjelang hari Paskah. Ini betul-betul penuh hikmat, penuh damai kota Merauke. Teman-teman di menjelang hari Paskah itu situasinya sangat meneduhkan sekali. Apalagi malam ini hujan ya kakak. Oke, kita akhiri dengan menyeruput kopi. Jangan lupa like, comment, and subscribe Pijar Papua. Mantap.